Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Muara TW, CGP Angkatan 8 Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengetengahkan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Selamat menyaksikan. Tugas kali ini saya mulai dengan menjawab dua pertanyaan pemantik. Apa kesimpulan Anda tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Serta apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, seorang guru haruslah memasukkan elemen kompetensi sosial dan emosional dalam setiap kegiatannya, baik secara eksplisit maupun terintegrasi langsung dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Pembelajaran sosial dan emosional akan memungkinkan anak dan atau orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi sebagai bentuk kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif sebagai bentuk pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain sebagai bentuk kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif sebagai bentuk keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kaitan kompetensi sosial emosional dengan modul sebelumnya menurut saya ada dua. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional akan melatih peserta didik secara kolaboratif untuk memiliki kemampuan memanajemen dirinya sendiri dengan kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan murid dalam belajar hingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan, dan bermakna bagi semua orang, namun tetap relevan dan menantang sebagai tempat belajar. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional akan terwujud apabila guru memiliki visi yang dapat menciptakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan melalui sebuah kesepakatan kelas atau sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional juga harus diintegrasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai konten, beragam proses, serta variasi produk yang dihasilkan sebagai bentuk artefak atau hasil belajar atau melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Semua hal yang telah saya ungkapkan menunjukkan kemampuan guru dalam melayani kebutuhan anak dalam belajar, serta sebagai representasi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul 2.2 ini, saya berpikir bahwa tujuan saya mengajar hanyalah mengubah pengetahuan dan menambah keterampilan siswa saya, sehingga pembelajaran saya orientasinya adalah mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya sebagai bentuk pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Ternyata, setelah saya mempelajari modul 2.2 ini, kompetensi sosial dan emosional juga harus didapatkan oleh siswa, baik secara eksplisit melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun terintegrasi dalam PBM, agar anak memiliki kemampuan memanajemen dirinya melalui kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 halaman dasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, menerapkan 5 elemen KSE dalam KBM, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness, yaitu menggunakan teknik stop. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum, menciptakan iklim kelas atau budaya sekolah, dan membuat penguatan KSE bagi PTK di sekolah.
Ide perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah terkait implementasi KSE adalah sebagai berikut. Bagi siswa, saya akan memasukkan elemen KSE secara eksplisit dalam kegiatan ekstra atau co-kurikuler, mengintegrasikan elemen KSE dalam kegiatan hangat di awal pembelajaran, melibatkan siswa dalam inti pembelajaran, dan melakukan refleksi menarik pada penutupan kegiatan KBM. Mengubah gaya mengajar saya menjadi lebih humanis, interaktif, informatif, dan menyenangkan. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan, saya akan terus menjadi contoh teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Saya akan terus belajar dan berbagi praktik baik dengan guru-guru di sekolah dan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk melaksanakan workshop ESQ bagi PTK di sekolah. Demikian pemahaman saya terkait modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional serta hubungannya dengan modul-modul lain yang telah saya pelajari. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua untuk menggerakkan ekosistem pembelajaran di sekolah kita. Salam dan bahagia.